Okay, can you hear my voice? Good morning, everyone. Good morning, Miss. Okay, I'm still waiting for the response ya. Okay, you can hear my voice. Thank you. Nah, while waiting for other friends, please ini open your camera. Miss tunggu yo. Kalau misalnya nggak bisa open kamera, please tell me via box chat ya. Yuk, sambil Miss tunggu open kameranya. Oke, thank you Farel, Aris. Aris kok atapnya doang yang kelihatan, Riz? Oke, ada Akmal. Yang lainnya? Oke, ada Egi. Thank you. Yang lainnya yang ini, thumbs up-nya dong. Kalau males buka kameranya. Oke, Alif ada. Uja ada. Mana lagi? Padikya. Raja, oke. Siapa lagi? Oke, Rahmat. Fadila. Dida, oke. Rafli Chandra. Dimas, mana Dimas nih? Dim. Oke. Nah, sip. Oke, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, mana ini responnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suara kalian ada? Bentar. Oh ya, Miss yang enggak ini. Nah, thank you. Miss lupa nyaringin volume, sorry. Oke, let me share the screen a moment. Nah, alhamdulillah today our last meeting for this month ya, because from next week insyaallah we will have a holiday on our Ramadan month gitu ya. So jadi materi kita sebelum kita lanjutkan ke bulan berikutnya setelah hari raya, sambungannya dari yang ini nanti gitu ya. Jadi mungkin nanti sebelum ke bulan awal berikutnya, silahkan review lagi sendiri sebentar sebelum kita materi meeting ke-14 yang bulan-bulan berikutnya ya. Nah, oke. Previous semester we talk about tangent. Nah, tangent sudah kita sepakatin bahwa tangent itu adalah perbandingan antara apa? Di chat box aja. Tangent itu perbandingan apa? Oke. Perbandingan antara depan dan samping dari sudutnya. Sip, ini ya. Jadi tangent itu adalah desanya. Gitu. Depan dan samping. Ingat ya, depan dan samping dari yang dituju. Gitu. Kalau misalnya seperti ini. Nah, kita bikin seperti ini. Kalau misalnya tangentnya berarti kalau kita kasih huruf gitu ya, A, B, C, D, di mana sudut siku-sikunya? Di bagian mana sudut siku-sikunya? Oke, di B. Kalau misalnya yang ditanyakan tangent dari A, berarti berapa? Tangent A-nya sama dengan berapa? Tangent A, oke. Langsung angkanya, nak. Supaya masih bisa lihat jawabannya. Oke, sip. Tangent A-nya adalah 4/3. Terus tangent C-nya berapa? Tangent C. Oke, 3/4. Sip. Nah, di sini yang mau Miss highlight adalah pada bagian ini ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam bentuk segitiga siku-siku, ini kan siku-siku nih. Nah, BC ini disebut sisi tegak, AB ini juga disebut sisi tegak. Kenapa disebut sisi tegak? Karena mereka sama-sama ngebentuk sudut siku-siku
Nah, makanya disebut sisi tegak. Yang mana sisi tegak 1, yang mana sisi tegak 2 bebas. Yang penting mereka sama-sama sisi tegak, nggak ada masalah. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu menggambar di buku gitu ya, pakai ukuran sentimeter aja, 3 cm gambar dari A ke B gitu kan. Tegak lurus, gambar BC-nya 4 cm. Kalau kalian ukur dari ujung A ke ujung C, itu pasti nanti akan 5 cm penggarisnya. Gitu. Itu adalah penerapan simpel dari dari apa yuk? Ingat nggak SMP? Kalau misalnya sisi miring, mau mencari sisi miring gitu kan, diketahui 2 sisi tegaknya, berarti pakai cara apa? Pitagoras, betul. Pitagoras Theorem atau teorema Pitagoras gitu. Ada yang ingat nggak cara cari sisi miring dari segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras? Sisi miringnya ini kan tadi AB dan BC adalah sisi tegak. Berarti sisi miringnya yang mana? Sisi miring. Yang 5, yes. Yang 5 atau yang AC, gitu ya. Itu namanya sisi miring. Gitu. Kalau mau lebih jelas, mau segitiga siku-sikunya diputar kemana aja, yang penting sisi miring itu adalah yang berseberangan dengan sudut siku-sikunya. Nah, jadi kan ini pasti tegak nih. Nah, ini pasti tegak, ini pasti sisi tegak. Kalau yang di seberang dari sudutnya, dari sudut siku-sikunya, maka itu disebut dengan sisi miring atau hipotenusa gitu ya. Hipotenusa atau bahasa Indonesianya sisi miring. Nah, jadi kalaupun nanti segitiganya mau diputer-puter-puter, kalau bingung cara nyari misalnya gini nih. Ini ya, set set gitu ya. Gini. Nah, misalnya Miss gambarkan KLM, berarti sisi miringnya yang mana? Sisi miring kalau dalam segitiga siku-siku itu adalah yang di seberangnya sudut siku-siku. Nah, kayak gitu. Oke, sip, KM. Jadi sisi miringnya adalah KM. Jadi kalau mau diputar gimana aja nggak masalah. Gimana nih cara dalil teorema Pitagoras? Cara mencari sisi miring adalah jumlahin sisi-sisi tegaknya dikuadratkan. Jadi AB kuadrat tambahin sama BC kuadrat. Jangan lupa ada kuadrat. Nah, coba kita hitung AC-nya, sisi miringnya anggap belum tahu ya. Jadi biarin aja dalam bentuk AC kuadrat. AB-nya berapa AB? Panjang AB berapa? Panjang AB. Oke, 3. Berarti AB adalah 3. Jangan lupa dikuadratkan. Tambah BC. Panjang BC. 4. Sip. 4 kuadrat. Nah, berarti AC kuadratnya itu atau sisi miring dikuadratkan itu adalah 9 ditambah dengan 16. Berarti AC kuadrat itu adalah 25. Nah, tapi belum selesai sampai sini karena yang ditanya adalah AC, bukan AC kuadrat. Berarti berapakah AC saja? Nah, berarti supaya ditarik kuadratnya maka jadi akar gitu ya, 25. Jadi panjang dari AC adalah akar dari 25 adalah 5. Nah, gitu. Sebenarnya sih positif positif 5 dan negatif 5 sih. Cuman karena ini ukuran kan nggak mungkin negatif 5 panjang. Jadi ambil yang positif. Jadi AC adalah positif 5 meter. Nah, sampai sini gimana? Pitagoras sudah ini nggak? Lumayan ini nggak diingat-ingat dulu. Karena ini akan selalu kepake di trigon. Dalil Pitagorasnya. Teorema Pitagorasnya. Any question? Clear ya. Nah, sekarang dalam dalam trigon tidak hanya dikenal dengan istilah tangent, tapi ada juga dikenal dengan istilah sinus atau sin, gitu ya. Sama seperti tan itu adalah desanya. Kalau sin itu adalah, nah, misalkan ya, kalau sin itu adalah deminya. Sin demi. Berarti D itu depan, mi itu adalah miring. Nah, coba kita lihat dulu yang sudut yang A.
Berarti sin deminya dari A. Sin A-nya apa? Sin A. Depannya berapa, miringnya berapa? Yuk, di chat box. Sinnya itu adalah deminya. Sin depan miring. Hati-hati, miring. Miring. Hati-hati, miring. Sin depan miring. Kita lihat ya. Depannya A adalah 4 meter atau BC. Berarti pasti sin A sama dengan 4 per miring itu tidak bisa berlaku untuk 3 karena dia tegak. Berarti sisi miring ambil yang 5 gitu ya. Oke, so sin A adalah depan miringnya, berarti dari BC per AC adalah 4 per 5. Oke, sekarang jawab kalian sin C-nya berarti berapa? Sin C. Yuk, lihat sudut C. Sin C. Oke, di sini ada C, maka di seberangnya ada 3 meter atau AB. Miringnya pasti 5 gitu ya. So, sin C adalah 3 per 5. Nah, take notes dulu di bukunya bahwa sin itu adalah perbandingan deminya, sin demi gitu. Yuk, take notes dulu. Nah, kalau sudah, jadi nggak cuma tangent aja tuh yang bisa gitu kan. Tapi sinus juga ada, yaitu perbandingan antara depan dan miringnya dari yang ditanya gitu. Nah, sekarang ada tangent, ada sinus, ada cosinus. Apa itu cosinus? Nah, jadi kalau sin kan demi nih. Kalau cos itu adalah saminya. Cos sami atau perbandingan antara samping dan miring. Jadi kita lihat yang A, berarti cos dari A gimana? Sampingnya A berapa? Mi-nya dari A berapa? Nah, sip. Jadi cos A-nya adalah samping per miringnya atau AB per AC sama dengan 3 per 5. Lagi, cos C. Cos C. Berapa cos C? Cos C. Berapa? Cos C, sip, 4 per 5. Nah, sampai sini do you wanna take notes dulu atau enggak? Mau take notes enggak? Oke, silahkan difoto dulu. Nah, dan jadi kalau sin itu adalah demi gitu ya. Jadi ini kalau dikasih highlight sin demi, terus ada namanya cos sami, ada tan desa. Nah, itu. Ini adalah dasar-dasar yang ini untuk ke trigon yang lain. Jadi nggak cuma sin cos tan doang yang ada, tapi ada juga yang lain. Tapi yang dipakai pasti 3 ini nanti. Gitu ya. Yang dipakai pasti sin deminya, cos saminya, dan tan desanya gitu. Jadi bisa dikembangkan lagi trigon-trigon yang lain. Tapi itu nanti kita bahas ya. Nah, sekarang next. Nah, I want you to see what is the relation between sinus and cosinus. Coba lihat sinus dan cosinus. Coba kalian hubungkan. Apa sih hubungan antara sinus dan cosinus? Kalian coba lihat hasilnya dari segitiga yang sebelumnya. Bentar ya. Nah, apa hubungannya? Mutar-mutar. Daripada bilang mutar-mutar, mungkin diperjelas. Apa yang sama dengan apa? Nah, gitu aja. Nah, sip. Ya, saling terhubung dan saling berkaitan.
Nah, ini ada jawaban dari temennya, Miss share ke everyone ya. Nah, silahkan ya di chat box. Ternyata ini dalam segitiga yang sama loh ya. Sin A itu nilainya sama dengan siapa? Sin A itu sama dengan nilai yang mana? Nah, dilihat tuh ada jawaban temennya gitu ya. Ternyata nilai dari sin A itu sama dengan nilai yang cos C. Gitu ya. Terus sin C itu ternyata nilainya sama dengan yang cos A. Nah, jadi saling berhubungan tuh kalau sin sama cos. Gimana dengan tangent? Dia sendiri, dia tidak ada hubungannya dengan sin dan cos. Kalau dihubungkan begini ya, dia sendiri gitu kepisah. Tapi sin dan cos ada hubungannya gitu ya. Nah, so sin A itu sama dengan cos C, terus sin C itu ternyata sama dengan cos A gitu ya. Tapi ini hanya berlaku untuk kuadran 1. Apa yang dimaksud dengan kuadran 1? Karena trigon itu ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tapi yang kita bahas ini dulu adalah kuadran 1 dulu ya. Apa itu kuadran 1? Kuadran 1 itu artinya yang ukuran real ada dalam kehidupan nyata gitu ya. Ada 3 meter, 5 meter, 3 cm, 1 cm, 0,5 cm itu yang real. Yang maksudnya berarti tidak ada negatif di situ ya, kuadran 1 namanya. Terus yang syarat kedua, nilai pada sumbu X dan sumbu Y positif. Nah, jadi kalau misalnya Miss highlight kan seperti ini, nah, kuadran itu ya. Ini kuadran, ini sumbu. Apa nih? Sumbu apa nih? Yang panah kanan nih. Ini sumbu apa nih? Sumbu apa nih? Yuk, sumbu X, yes. Yang arahnya tegak, ini sumbu apa namanya? Sumbu Y. Nah, jadi kuadran 1 itu adalah di daerah sini, everyone. Nah, berarti kan sumbu X dan sumbu Y-nya positif toh? Nah, itu maksudnya. Jadi kuadran 1 di sini, kuadran 2 di sini, kuadran 3 di sini, kuadran 4 di sini. Cuma kita belum ngebahas 2, 3, 4. Yang 1 aja dulu dituntasin ya, basic yang ini. So, don't worry. Kita nggak jauh-jauh banget. Jadi ini gitu ya, ini hanya berlaku untuk di kuadran 1. Jadi nanti kuadran 2 itu nanti akan berbeda sifatnya. Jangan disamain, oke? Jadi ini kita bahas kuadran 1 dulu. So, sin A akan sama dengan cos C gitu ya. Jika berada di kuadran 1. Begitu juga sin C akan sama dengan cos A. Gitu nih. Nanti yang ada sudutnya nanti. Kita belum belajar mencari derajat pakai sudut gitu ya. Itu nanti. Yang penting sin demi kosami tandesa. Any question dulu so far? Sin demi kosami tandesa. Any question? Nah, next ya. No question. Oke. Okay. So, kalau kayak begini, kita tarik garis sisi miring gitu ya. Kita kasih nama segitiga siku-siku KLM, siku-sikunya di L. Nah, begini. I need you to find berapa panjang sisi miring KM. Nah, yuk. Silahkan cari di bukunya masing-masing. Berarti pakai Pythagoras Theorem. Nah, silahkan. Tunggu ya. Hati-hati dengan akar. Hati-hati dengan akar. Ditarik akarnya ya. Oke. Mana nih? Mana yang lain? Baru 2 orang. Yes, betul. Akar 5. Kita lihat ya. Kalau mau mencari sisi miring, di sini sisi miringnya nah. Jadi Pythagoras Theorem itu adalah sisi miringnya dikuadratkan sama dengan sisi tegaknya itu dikuadratkan terus dijumlahkan. Gitu ya. Sisi miringnya kebetulan di sini KM kuadrat sama dengan LM kuadrat tambah KL kuadrat. Ini kebalik nggak apa-apa ya, selama di sisi tegak nggak masalah.
Jadi ini adalah rumus baku dari teorema Pitagoras gitu. Jadi nanti nggak masalah mau apa gitu kan sisi miring, yang penting sisi miring kuadrat sama dengan ini. Gitu. Lanjut, KM tidak tahu gitu ya, ya sudah biarkan dia dalam bentuk KM. LM-nya 2 kuadrat tambah KL-nya 1, silahkan dikuadratkan. Ini hitungannya. KM kuadratnya adalah 5, kan belum selesai. Kan yang ditanya KM tuh bukan KM kuadrat, jadi supaya dapat KM tarik jadi akar ke sampingnya. Nah, jadi akar 5. Nah, jadi panjang KM adalah akar 5. Maksudnya gimana? Gini ya, kalau kalian iseng gitu, silahkan gambar di buku kalian itu pakai penggaris tegak 1 cm, terus garis 2 cm gitu, yang bawahnya. Cari sisi miringnya, itu pasti nanti sekitar 2, sekian sentimeter. Akar 5 ini kalau kita cari itu sekitar 2, berapa ya gitu, 2, bla 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 bla. Tapi simpelnya akar 5 lah. Nggak usah nyampe desimalnya, cukup akar 5. Gitu ya. Karena berkoma jadi agak susah, biarkan aja 2, sekian-sekian diwakilkan dengan akar 5 aja. Selesainya begini. Nah, pokoknya akar 5 lah gitu. Oke ya, nggak apa-apa sampai bentuk akar aja. Nah, 2,25, sip. 2,25, Aisyah? Masa? 2,23, sip. Jadi kalau misalnya 2,23 itu kalian kuadratkan, pasti nanti akan menjadi sekitar 5-an. 5 lebih, 5, bla bla bla. Cuman akar 5 aja deh gitu simpelnya ya, nggak usah dijadiin desimal. Nah, sekarang karena sudah dapat ukurannya akar 5, bentar, hapus dulu. Ada coretannya ternyata. Nah, udah kejawab deh kalau begini. Tar. Stop share dulu. Wait. Dan, oke. Nah, sudah lengkap kita dapat ukurannya gitu ya. Ukuran ini, segitiga siku-sikunya. Now your job, please determine atau tentukan semuanya yang di sini. Sin K, cos K, sin M, cos M, tan K. Miss tunggu di chat box yo. Yuk, berapa yuk? Miss tunjuk aja ya. Oke. Nah, ada nama muncul pertama, Praja. Ada nggak Praja nih? Anu unmute voice-nya nak. Praja, jeng. Belum? Nggak apa-apa, yuk langsung aja aktifkan dulu. Kita bisa langsung cepet-cepet aja nih. Nanti kalau terbiasa nanti agak lambat gitu ya. Ja, mana nih? Unmute dulu suaranya sekalian. Kalau belum bisa, nah bisa dibantu sekalian gitu kan. Ya, Ja, mana Praja nih? Oke. Kita lihat dulu sin K. Sin itu tadi apa? Sin itu apa namanya? Perbandingannya. Demi, oke.
sin demi. Tuliskan dulu ya, sin demi. Nah, berarti kita lihat Kak, D depannya Kak siapa aja? Depan, sisi depannya Kak. ML, oke, betul. ML per, nah miringnya mana miringnya? Miringnya aja. Miss mau peraja nih. KM, oke. Sekarang kita masukin angkanya. ML-nya berapa jadinya aja? Panjang ML angkanya. 2 meter. Oke, 2 meter. Taruh aja 2 ya. Per KM-nya? Akar 5 meter. Nah, akar 5. Ya sudah, begini aja selesai. Gitu ya. Nah, sekarang lagi koska aja. Langsung angkanya boleh. Koska berarti samping miring. Nah, gitu kan. Kosami. Sampingnya berapa aja? Akar 5 meter. Nah, hati-hati. Ini namanya apa akar 5? Sisi miring atau sisi tegak? Si miring. Nah, jangan dipakai. Samping itu pakai yang samping, miring dia sendiri. Oh, Nah, berarti sampingnya Kak berapa? 1. 1, gitu ya. Nah, baru miringnya berapa per miring? Miring itu hanya berlaku buat dia, gitu. Nah, gitu loh. Berapa berarti miringnya? Mana peraja nih? Miring itu selalu yang ini, seberangnya siku-siku aja. Oh. Akar 5 meter. Akar 5. Nah, sip. Nah, ini Miss lanjutkan ya. Kalian koreksi punya kalian. Karena nih ada pertanyaan nih. Miss kok nggak dirasionalkan? Bentar. Sin M. Berarti sin M. Sin depan miring. Berarti 1 per akar 5. Atau mau pakai sifat yang sudah ada di kuadran 1. Boleh. Gitu ya. Cos M. Samping miring. 2 per akar 5. Tan M. Berarti tan depan samping. 1 per 2. Sambil dicek di bukunya. Tan K depan samping 2 per 1 atau lebih cepatnya 2 bagi 1, 2. Nah, ada yang nanya nih, Miss boleh nggak dirasionalkan? Sure, boleh. Jadi gini ya nak, kalau misalnya ada kan kayak gini, ada 2 per 5, ini tidak perlu, ini ya 2 per 5 ya segini gitu kan. Tapi ada yang di bawah per, dia dalam bentuk akar. Nah, jadi ini harus dirasionalkan atau dijadikan bentuk baku pecahan. Tidak boleh di bawah pecahan itu, akar. Nah, jadi merasionalkan itu begini caranya. Di bawah per akar 5 toh, berarti cara merasionalkan adalah dikali dengan 1. Tapi 1 di sini kita rubah jadi yang ada akar 5-nya. Lihat ya. Berarti 1 itu betul nggak? Akar 5 dibagi akar 5. Nah. Lihat ya. 2 dikali akar 5 adalah 2 akar 5. Per akar 5 kali akar 5. Nah, akar 5 dikali akar 5 itu adalah akar dari 25. Nah, akar dari 25 adalah 5. Atau cara kilatnya, kalau ada yang sama begini, kayak akar 6 kali akar 6, berarti otomatis jadi 6. Gitu ya. Hilang akarnya. Akar 10 kali akar 10, itu berarti langsung jadi 10. Nah, gitu. Berarti kalau akar 5 kali akar 5, ya begini. Nah, gitu. 2 per 5 akar 5. Itu namanya rasionalkan, dirasionalkan. Apa artinya dirasionalkan? Menghilangkan akar di bawah per. Nah, gitu aja. Any question? Kalau enggak, Miss kasih latihan nih, beberapa nih cara merasionalkan. Beberapa soal buat merasionalkan. Mau lihat bisa apa enggak. Ini aja berarti nih. Yang ini, yang koska berarti bentuk rasionalnya berapa? Yang koska.
Ini kan bentuk rasionalnya 2/5/5. Nah, yang koska rasionalkan jadi gimana bunyinya? Sip, 1/5/5 atau 1/5/5. Nah, gitu. Jadi itu namanya merasionalkan, menghilangkan akar di bawah. Kenapa harus begitu? Bentuk baku dari pecahan, gitu aja ya. Bentuk baku dari pecahan yang disepakati bersama, gitu. Namanya dirasionalkan. Ini question. Lagi, rasionalkan bentuk ini. Berapa ya? 3/akar 2. Yuk, bentuk rasionalnya berapa? Di chat box aja. Yang penting dapat highlightnya gitu ya, bukan pengertiannya. Intinya merasionalkan itu menghilangkan akar di bawahnya. Tapi kalau bisa nih, bentuk rasionalnya berapa nih? 3/akar 2. Yuk, bentuk rasionalnya. Oke. Satu orang udah betul. Lagi. Bentuk rasional. Oke. Sini, ada yang minta ulangin ya. Bentar. Wait. Nah, jadi gini, dalam pecahan itu, ini ya, miss ini, wait. Dalam pecahan itu kan bentuk pecahan itu ada 3/2 gitu ya, ada 2/5. Nah, di bawahnya pecahan ini kan bilangan bulat nih, ya toh? Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada bentuk begini, gitu ya, ada bentuk begini, kan di bawahnya dalam bentuk akar tuh. Disepakati harus dirubah, jangan bentuk pecahan itu bawahnya akar gitu loh, ada akarnya. Makanya harus dirasionalkan. Nah, apa itu dirasionalkan? Dirasionalkan itu adalah menghilangkan akarnya. Ya, betul. Dikalikan akar di bawahnya. Ya, simpelnya gitu. Kalikan dengan akar di bawahnya. Nah, kalikan sama akar di bawahnya. Iya sih. Ya, sorry. Thank you. Nah, ginilah intinya. Nah, gitu. Misalnya dia akar 2 di bawahnya, berarti ya dikali dengan akar 2/akar 2. Nah, sip. Berarti ini adalah 3/2/2. Nah, gitu aja. Karena dari mana? 3/akar 2 berarti dikali dengan akar di bawahnya. Akar 2 dikali akar 2. Jadi 3/2/2. Nah, sip ya. Nah, kalau sudah, ini maksudnya sekilas tentang merasionalkan. Gitu. Bisa lanjut nggak? Next, lanjut nih. Betul, thank you kesimpulannya. Intinya dikali dengan akar yang di bawahnya. Sip. Ada kok tugasnya, tenang aja. Nah, kita latihan dulu sebelum ke Zoom on the spot task gitu ya. Gambarkan keterangan yang ini. Nah, diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC gitu. Jadi ada segitiga siku-siku ABC. Gambarkan dengan tan A-nya adalah 12/9. Ada segitiga ABC siku-siku gitu ya. Segitiga ABC siku-siku. Nah, segitiga ABC siku-siku dengan tan A nilainya adalah 12/9. Tan itu apa anunya? Perbandingannya. Desa. Oke, berarti yang depan berapa? Desa gitu ya. Berarti depan 12, samping 9. Sip. Nah, sekarang permasalahannya di segitiga ini yang siku-siku siapa? Yang siku-siku siapa? B. Betul. Kenapa siku-sikunya di B? Kan nggak dikasih tahu, Miss, gitu ya. Coba dilihat. Diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC dengan nilai tan A sekian. Ada nggak di keterangannya ini dikasih tahu siku-sikunya di mana? Nah, sip.
Sudut di tengah-tengah itu adalah siku-sikunya, betul. Jos. Nah, di mana A, di mana C, terserah aja ngetakinnya gimana. Yang penting siku-siku jelas ya. Nah. Any question dulu untuk menentukan siku-siku kalau diketahui cuma ngomong-ngomong gini doang? Nah, sekarang baru kita masukkan tan A, berarti desa. Ini kita A, berarti siapa yang 12, siapa yang 9? Yang 12 dulu deh siapa? Yang 12 BC apa BA? Tan A, hati-hati. Oke, yang BC adalah 12 ya. Karena tan desa gitu. Depan terus sampingnya si A dia. Nah, berarti depannya 12, sampingnya 9. Nah, now your job, karena ada pertanyaan sin cos di sini, berarti kalian harus dapat sisi miringnya. Yuk, silahkan dicari sisi miringnya. Oh, ada yang jawab nih, sin A adalah 12/9. Sisi miringnya dulu berapa? Sisi miringnya dulu. Sisi miring, cari pakai teorema Pitagoras. Akar 225 atau sama dengan 15 cm. Betul. Akar 225 atau sama dengan 15. Sip. Nah, baru bisa nih ngitung berarti sin A berapa, cos A berapa, sin C berapa, cos C berapa, tan C berapa. Kelihatan di situ. Dari gambarnya. Tulisin di chat box ya. Cos A, oke, Miss coba cek cos. Yap. Oke. Nah, hati-hati ya, letak sin A, cari dulu A, terus baru cari sin deminya, depannya A berapa gitu. Oke, C. Ya. Cos C. Nah, jadi gitu. Jadi soal itu bisa divariasikan gitu ya. Cos C, cos samping miring. Ya. Tan C, depan samping. Sip, ini Miss rangkumin jawaban temennya. Jadi sin A itu adalah depannya 12, miringnya 15. Cos A-nya adalah sampingnya 9, miringnya /15. Nah, sin C, sin D, depannya 9, miringnya 15. Cos C 12/5. Atau pakai kebalikannya sifat kuadran 1 boleh langsung gitu ya. Tapi kalau takut salah nggak apa-apa, lihat gambarnya aja. Tan C berarti desa 9/12. Sip, next. Yuk. Nah, diketahui sebuah segitiga siku-siku PQR dengan siku-siku di R. Nah, jadi boleh tuh informasi soal dia mengasih tahu spesifik siku-sikunya di mana, walaupun tulisannya Q-nya tidak R-nya tidak di tengah gitu ya, jadi nggak masalah. Yang penting dia kasih keterangan siku-sikunya di R. Tapi kalau tidak ada keterangan siku-siku di R, berarti dia siku-sikunya di Q. Nah, gitu aja. Ini ada informasi tambahan bahwa siku-sikunya di R. Ya, enggak apa-apa gitu ya. Siku-siku di R. Nah, silahkan gambarkan. Jadi ada segitiga siku-siku. Nih, siku-sikunya di R. Nah, yuk sini dulu. Siku-sikunya di R gitu ya. Berarti ada P, ada Q. Nah, yang diketahui adalah sin Q. Yang diketahui adalah sin Q. Nah, berarti sin itu adalah perbandingan dari sin Q
Depan miring. Sip. Berarti ada Q, depannya 4, miringnya 5. Nah, gimana nih kok diketahuinya ini? Sedangkan yang ditanya yang ini, yang QR. How? Gimana caranya? Caranya sama, rumusnya tetap sama kayak yang sebelumnya. Dalil Pitagorasnya ya. Jadi sisi miring dikuadratkan itu sama dengan sisi tegaknya dikuadratkan ditambah dengan sisi tegaknya yang lain dikuadratkan juga. Nah, nggak masalah. Ya isi sesuai yang ada gitu kan. Kebetulan sisi miringnya ada 5, ya isi 5 di sini. Nah, QR-nya apa? Ya belum tahu, anggap aja dia X kuadrat. Anggap aja X kuadrat ya. Tambah RP-nya 4, ya udah 4 kuadrat. Nah, jadi gini posisinya. Jadi bukan lagi 5-nya di sini, tapi 5-nya di kiri. Kenapa begitu? Ya sesuaikan sama posisinya gitu ya. Jangan ditaruh 5-nya di sini, nanti salah jawabannya. Hati-hati. Jadi rumus Pitagoras itu tetap, cuman yang kita isi sesuai yang diketahui itu berbeda-beda. Kenapa Q di atas? Nggak apa-apa juga di sini, nggak masalah. Nggak masalah ya. Nih, Miss gambarkan. Jadi R, Q-nya di sini, P-nya di sini juga nggak masalah. Berarti sin Q, sin depan miring. Jika yang dicari tetap QR toh. Nah, yang dicari juga tetap QR, sama aja. Yang penting jelas siku-sikunya di mana. Gitu ya. Nggak masalah, mau yang merah, mau yang hitam sama aja. Nah, jadi hati-hati nih. Yang teman-teman tadi yang jawabnya akar 41, itu karena pasti 5 kuadratnya ditaruh di QR. Sedangkan yang ditanyakan adalah QR, jadi nggak boleh. Jadi ya isi sesuai slotnya masing-masing. QP-nya 5 gitu ya, berarti kuadratin. Sama dengan QR-nya ya enggak tahu, belum tahu. Ya dikasih tahu simbol X aja, kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, 5 kuadrat 25. Sama dengan belum tahu dikuadratkan ditambah 16. Nah, kalau udah begini piye? Ya pindah ruas kayak biasa, ya toh? Berarti supaya dapat X kuadrat adalah 25 kurang 16. Kok bisa begitu? Ya pindah ruas dia ke sini loh. No. Nah, berarti X kuadrat adalah 9. Berarti biar dapat X doang, tarik akar. Biar dapat X doang adalah akar dari 9. Adalah 3. Jadi Pitagoras itu kayak gitu ya nak, nggak bisa di selalu yang dicari yang di sini, nggak selalu sisi miring yang dicari, tapi juga bisa yang dicari sisi tegak, tapi sesuaikan slotnya masing-masing gitu, sesuai dengan ini teoremanya ya. Nah berarti udah dapet 3. Nah baru gampang bisa nyari ininya, sin P, cos P, cos Q, tan P, tan Q. Nah silakan dicari. Nah, habis ini baru kita zoom on the spot task. Langsung dikumpulkan. Sin P-nya adalah, oke, betul. Lagi, siapa lagi? Cos P-nya, ya, betul lagi. Oke, sin P-nya berarti depan miring, 3/5. Cos P-nya adalah 4/5. Nah, cos Q-nya adalah 3/5. Sip, mana lagi? Tan P. Tan desa. Hehehe, salah. Hati-hati, tan desa. Tangent nggak ada miring. Tangent tidak ada pernyataan miring. Berarti tan P-nya adalah 3/4. Nah, bukan 3/5 ya. Tan Q-nya adalah 4/3. Siap. Silahkan kerjakan di bukunya. Kumpulkan ke GC-nya yang this one. Nah, ini sambil ngambil daftar hadir. Silahkan dikerjakan itunya. Hati-hati ketika mencari sisi-sisi yang tidak diketahui menggunakan teorema Pitagoras. Hati-hati yang dicari miring atau yang tegak gitu ya.
Yang sudah boleh langsung ke GC. Yuk, yang sudah siapa? Di GC-nya udah tuh, udah share. Yang done, tell me ya via box chat. Oke, yang sudah you can submit it to GC. Silakan. Tapi harus ini ya, dicek dulu bener apa enggak gitu. Ya, silakan submit ke GC, jadi nggak kepikiran lagi. Jadi selama akarnya bisa ditarik akar, silahkan di ini ya, kayak akar 25 kan 5 tuh. Terus akar 225 tadi kan 15 gitu ya. Diselesaikan akarnya. Kecuali dia susah, baru boleh enggak. Nah, oke. Kalau koma itu akar aja nggak apa-apa kan, Miss? Ya, kalau koma akar aja nggak apa-apa. Oke. Nah, I want you to write down on chat box, what did you learn today? Hari ini sudah belajar apa aja? Miss mau lihat. What did you learn today? Okay, everyone, what did you learn today? Oke, sin kostan, segitiga siku-siku. Sin kostan yang dulunya membuat saya sakit kepala di kalkulator. Oh, pasti bertanya-tanya ya. Nanti habis liburan pasti kalian akan amazed lagi ternyata bisa mencari sin kostan yang di kalkulator itu tanpa kalkulator. Nah, itu bisa dengan kita aja ngitung sendiri. Jadi nanti kalau kalian searching gitu kan di kalkulator, sin 90 itu 1. Tapi itu ada asal muasalnya kenapa bisa jadi 1. Cukup dengan kita ngitung aja pakai sin demi gitu. Sin 90 adalah 1 karena dari ini dan ini gitu. Jadi nanti kepake tuh kalkulator. Itu semuanya ada alasannya kenapa sin sekian-sekian itu ada alasannya. Dan itu semua memang asal muasalnya dari perhitungan kita dulu manusia. Kalkulator kan mesin tuh.
Mesin nggak mungkin bisa ngitung kalau kita nggak ada asal muasalnya from human gitu ya, dari manusianya. Oke, everyone, Bismillah, thank you. Berhubung ini meeting kita terakhir di bulan ini gitu ya. So, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sorry, Miss minta maaf karena Miss mungkin selama ngajar banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan ketemu lagi setelah Lebaran. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri gitu ya, karena mungkin kita nggak ketemu Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Miss. Sama. Guys, jangan live ya. Kita langsung. Oh, masuk langsung guys mata pelajaran. Iya, sudah waktunya soalnya. Miss Laili bisa nggak dimatikan dulu recordingnya? Nanti di-on-in lagi. Oh, I see. Oke. Saya stop ya. Ya.